Kita bersyukur pada subuh ini kita dibangunkan Allah dalam keadaan sehat, dan kesehatan kita mampu kita pergunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau rumah Allah yang kita cintai ini. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa dua hal yang tidak pernah bisa kita hindarkan dalam hidup ini, pertama tua, yang kedua mati, Pak. Tidak mau tua pun kita pagi hari ini, toh besok tetap hari Sabtu, tidak bisa kita tahan-tahan. Belum ada sejarahnya, saking pintarnya seseorang, gelarnya saja sudah beruntun begitu banyaknya, berderet begitu banyaknya, tapi belum pernah ada sejarahnya ilmunya bisa dipakai untuk nahan malam tak berganti pagi. Belum pula ada sejarahnya bahwa saking hebat dan kayanya seseorang, sehingga kekayaan dan mungkin jabatannya itu mampu dipergunakan untuk menahan malam tak berganti siang. Toh ternyata siang dan malam itu jalan terus. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat, memang kita berproses menjadi tua, itulah Pak. Dan proses menjadi tua itulah sesungguhnya itu bahasa Tuhan, bahwa kata Allah, kalian kudatangkan ke dunia ini dalam keadaan yang sangat lemah, tapi nanti akan meninggalkan dunia ini juga dalam keadaan yang lemah juga. Yang kedua yang tidak bisa dihindarkan itu adalah mati. Kalau tidak cocok suami istri kan bisa cerai, masing-masing bisa kawin lagi. Tidak cocok dengan keluarga ya bisa minggat dari rumah. Tidak cocok dengan tetangga tinggal jual rumahnya, pindah rumahnya. Takut sama polisi nyumput, paling kan DPO. Tapi yang namanya mati, belum ada yang bisa menghindar. Bahkan Allah sendiri yang nyuruh, kata Allah, silahkan kalau kalian mau nyumput, yang menurut kalian tempatnya paling tersembunyi. Jangankan makhluk yang lain, sekecil apapun makhluk yang ada di dunia ini, yang tidak tahu keberadaanmu, fi buruji musyayadah, aku pastikan bahwa mati pasti menjemputmu. Dan sampai dengan hari ini, ternyata yang namanya mati itu nggak ada syarat sama sekali. Nggak ada syaratnya mati itu bahwa kalau yang muda harus tua, nggak juga. Nggak ada syaratnya mati itu kalau yang sehat harus sakit dulu, ya nggak juga. Alangkah seringnya kita mengalami, ada saudara, ada tetangga, ada kawan kerabat kita sakit, di rumah dia kita tengok, masih rumah sakit dia kita jenguk. Ya, besok ada pengumuman di Baitur Rahman, berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tebakan kita jelas yang masuk rumah sakit kemarin, tapi ternyata yang ngebesuknya kemarin yang hati, Pak. Ya. Kenapa? Kan TV-nya, Pak? Nonton cuplikannya aja. Hah? Pelan-pelan harus ngambilnya. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. Hamid. Mic-nya ditaruh, mic-nya sini, taruh aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasul. Rabbi zidni ilma wa ilma. Hadirin sidang subuh, hadirin sidang sholat subuh rahmatullah, mohon maaf. Alhamdulillah atas ridha Allah kita dimudahkan, kita sama-sama istiqomah, komitmen bersama-sama berniat memakmurkan Masjid Jami'ul Rahman dengan terus senantiasa mendirikan majelis ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita menuju meraih ridha Allah hingga husnul khotimah nanti. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Jumat kita sama-sama melaksanakan kajian rutin subuh yang insya Allah pada pagi hari ini alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir sesuai dengan rencana, sesuai dengan request Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah Bapak Ustadz Haji Purnawirawan Sarjana Agama Master Agama telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu sejenak marilah kita fokus sama-sama mengikuti majelis taklim, majelis ilmu yang sangat baik ini, menyimak apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Purnawirawan hingga selesai nanti kurang lebih 40 menit sampai 60 menit mendatang. Berikutnya setelah itu nanti kita tidak meninggalkan langsung dari masjid, tetapi kita sama-sama menikmati Jumat berkah dengan sarapan bersama yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu majelis taklim Masjid Jami'ul Rahman. Tidak memperpanjang waktu kepada Bapak Ustadz Haji Purnawirawan Magister Agama, kami persilakan untuk menyampaikan tausiah-tausiahnya. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saya hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, para ustadz, para kiai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada subuh ini kita dibangunkan Allah dalam keadaan sehat dan kesehatan kita mampu kita pergunakan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid atau rumah Allah yang kita cintai ini. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
bahwa dua hal yang tidak pernah bisa kita hindarkan dalam hidup ini. Pertama tua, yang kedua mati, Pak. Tidak mau tua pun kita pagi hari ini, toh besok tetap hari Sabtu, tidak bisa kita tahan-tahan. Belum ada sejarahnya, saking pintarnya seseorang, gelarnya saja sudah beruntun begitu banyaknya, berderet begitu banyaknya, tapi belum pernah ada sejarahnya ilmunya bisa dipakai untuk nahan malam tak berganti pagi. Belum pula ada sejarahnya bahwa saking hebat dan kayanya seseorang sehingga kekayaan dan mungkin jabatannya itu mampu dipergunakan untuk menahan malam tak berganti siang. Toh ternyata siang dan malam itu jalan terus. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat, memang kita berproses menjadi tua itulah, Pak. Dan proses menjadi tua itulah sesungguhnya itu bahasa Tuhan, bahwa kata Allah, kalian kudatangkan ke dunia ini dalam keadaan yang sangat lemah, tapi nanti akan meninggalkan dunia ini juga dalam keadaan yang lemah juga. Yang kedua yang tidak bisa dihindarkan itu adalah mati. Kalau tidak cocok suami istri kan bisa cerai, masing-masing bisa kawin lagi. Tidak cocok dengan keluarga ya bisa minggat dari rumah. Tidak cocok dengan tetangga, tinggal jual rumahnya, pindah rumahnya. Takut sama polisi nyumput, paling kan DPO. Tapi yang namanya mati belum ada yang bisa menghindar. Bahkan Allah sendiri yang nyuruh, kata Allah, silahkan kalau kalian mau nyumput yang menurut kalian tempatnya paling tersembunyi. Jangankan makhluk yang lain, sekecil apapun makhluk yang ada di dunia ini yang tidak tahu keberadaanmu, fi burujim musyayyadah, aku pastikan bahwa mati pasti menjemputmu. Dan sampai dengan hari ini ternyata yang namanya mati itu nggak ada syarat sama sekali. Nggak ada syaratnya mati itu bahwa kalau yang muda harus tua, nggak juga. Nggak ada syaratnya mati itu kalau yang sehat harus sakit dulu, ya nggak juga. Alangkah seringnya kita mengalami ada saudara, ada tetangga, ada kawan kerabat kita sakit. Di rumah dia kita tengok, masih rumah sakit dia kita jenguk. Ya, besok ada pengumuman di Baitur Rahman, berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tebakan kita jelas yang masuk rumah sakit kemarin. Tapi ternyata yang ngebesuknya kemarin yang mati, Pak. Ya. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian tidak ada syaratnya bahwa yang namanya mati itu harus sakit. Karenanya Bapak Ibu, bahwa ternyata Allah mendatangkan kita ke muka bumi ini dalam keadaan mulia. Allah ingin menjadikan kita menjadi hambanya sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin yang harus terus bergantian. Khalifah itu maknanya adalah sebuah pergantian. Karena memang manusia itu dikehendaki untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kita dilengkapi fasilitasnya. Kalau yang namanya malaikat itu, Bapak Ibu, dia adalah makhluk yang paling setia. Kenapa dia disebut makhluk yang paling setia? Karena malaikat itu dilengkapi oleh Allah otak dan akal, tapi ternyata tidak Allah sempurnakan nafsunya. Makanya nggak pernah cawe-cawe malaikat, nggak pernah pengen coba-coba. Belum pernah kita ngedengar ada malaikat jadi RT kan, Pak. Kenapa? Karena memang dia tak kepengen gitu, tak punya masalah itu. Sedangkan binatang diberikan Allah, Bapak Ibu sekalian, kelengkapan dalam hidupnya, ada namanya nafsu, full nafsunya itu. Tapi otaknya tidak disempurnakan dengan akal. Jadi bukan berarti nggak punya otak gitu. Binatang itu punya otak, tapi akalnya tidak disempurnakan oleh Allah.
Bapak Ibu sekalian. Kemudian diambil Allah lah makhluk yang paling mulia bernama manusia. Karena kemuliaannya itu, Bapak Ibu sekalian, Allah lengkapi pula fasilitas yang ada. Akalnya, otaknya dilengkapi dengan akal, sehingga kita bisa berpikir lebih maju. Kemudian kita dilengkapi pula oleh nafsu, supaya kita memiliki kemajuan, supaya kita punya keinginan. Kalau bukan karena nafsu kan nggak mungkin lah kita punya jabatan, nggak mungkin kita punya kehormatan, nggak mungkin kita punya rumah tingkat dan sebagainya, gonta-ganti mobil dan sebagainya. Semua kan karena nafsu, keinginan nafsu itu. Loh, bukannya akal ya Pak Ustadz. Akal itu adalah alat untuk mempermudah terwujudnya keinginan nafsu itu. Ketika dia pengen mobil, kan bukan nafsu yang kerja, tapi akal bekerja gimana caranya supaya dapat mobil. Apakah belinya kredit atau juga kontan atau juga jual warisan dan sebagainya. Akal yang jalan. Begitu pula dengan yang lainnya. Makanya ketika akal berjalan, nafsu ini berjalan, tidak ada kendalinya, ini akan bahaya. Karena dua-duanya itu cenderung kepada dunia gitu. Akan jadi bahaya. Bahayanya apa? Bahwa manusia itu tidak akan terkendali. Kata Allah, kalau tidak dikendalikan maka manusia itu akan menjadi ulaika kal an'am. Mereka itu akan seperti binatang, balhum adall. Bahkan bisa lebih hina lagi daripada binatang. Kenapa? Kalaupun binatang berbuat sesuatu karena memang akalnya tidak berjalan dengan sempurna, tapi manusia ketika dia berbuat sama persis perbuatannya dengan perbuatan binatang, padahal otak dan akalnya sempurna. Makanya kata Allah, dia akan jauh lebih rendah daripada binatang itu sendiri, karena seharusnya tidak berbuat seperti itu. Betul. Makanya harus ada yang namanya remnya gitu Pak. Harus ada pengendalinya. Apa pengendalinya itu? Pengendalinya itu adalah agama. Agama itu kalau dalam bahasa Arab kan disebut ad-din. Tapi kalau dalam bahasa kita, agama itu diambil dari kata-kata a dan gama. A artinya tidak, sedangkan gama artinya kacau. Ini memberikan pemahaman bahwa maksudnya agama itu membuat seseorang itu tidak kacau. Ketika seseorang sudah mengaku beragama, maka pasti akan terkendali dirinya, tidak akan kacau rumah tangganya, tidak akan kacau keluarganya, dan tidak akan pernah berbuat kacau di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, inilah ciri-ciri orang yang beragama. Kenapa? Karena agama itu adalah salah satu pengendali dalam hidup seseorang itu. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Allah kirimkanlah pengendali kita. Ad-din itu adalah Islam, agama yang menyelamatkan, agama yang menenangkan. Bapak Ibu sekalian, nah untuk menenangkan itu kan memang kita harus tanamkan dalam kehidupan kita. Kita harus punya pondasi-pondasi dalam hidup kita. Makanya ada tingkatan-tingkatan amalan dalam agama itu. Ada namanya iman, ada namanya amal soleh, ada namanya takwa. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, tapi dengan sebenar-benarnya takwa. Ayat ini seolah-olah nyindir gini,
memang adakah takwa yang nggak benar gitu loh? Kok Allah mengingatkan seperti itu? Hendaklah kalian bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kalau bukan dalam keadaan Islam dan beriman. Ini peringatan keras betul ini. Jangan sekali-kali kalian mati, kata Allah, kalau bukan dalam keadaan Islam dan beriman. Berarti sudah ada pandangan. Kalau matinya tidak dalam keadaan seperti itu, sudah ada pandangan gitu. Karena itu Bapak dan saudara-saudara, lantas di mana letak tangganya iman, amal soleh dan takwa itu? Nah, iman itu Bapak Ibu sekalian adalah pondasi dasar dalam hidup kita. Pondasinya ibarat kita mau buat rumah, mau seberapa tinggi rumah itu, mau seberapa kuat rumah itu tergantung dengan pondasinya. Tergantung dengan pondasinya. Makanya yang namanya iman itu ada iman kepada Allah, ada iman kepada malaikat Allah, ada malaikat, ada iman kepada kitab Allah, Rasul Allah, qada dan qadar. Ternyata Bapak Ibu sekalian, campuran-campuran bahannya luar biasa. Nah, iman ini sebagai pondasi dasar, hampir semua kita sama, hampir semua. Pada saat kita mengakui Allah sebagai Rasul, sebagai Tuhan kita, dan Muhammad sebagai Rasul kita, maka kita sudah mendapatkan dua syahadat, kekuatan iman itu. Sama kita Pak, mau yang muda, mau yang tua, mau yang hitam, mau yang putih, dan sebagainya. Hampir sama semua. Dan belum bisa seukuran. Ketika kita mengatakan saya iman kepada Allah, memang mau diapain lagi? Wong dia memang sudah iman kepada Allah. Mulai ada perbedaan pada saat naik ke amal soleh. Amal solehnya ini adalah pengindah daripada iman itu sendiri, pembukti dari iman itu sendiri, Pak. Nah, amal soleh ibarat kita ngelihat boklam itu. Boklam itu kita tahu bahwa dia ada setrum ketika dia hidup. Tapi ketika dia mati kita tahu persis bahwa tidak ada setrum di dalamnya. Begitulah antara iman dengan amal soleh itu beriringan. Artinya mau sekuat apapun kita ngomong iman, ketika tidak dibuktikan dengan amal soleh, itu nonsen, Pak. Nah, saya beriman kepada Allah. Terus perintahnya Allah itu apa? Di antaranya adalah melaksanakan sholat. Ngomong iman kepada Allah tapi nggak pernah sholat, gitu loh Pak. Saya iman kepada Allah, tapi ternyata nggak mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasul. Di mana letak bukti keindahannya itu, pembuktiannya? Karena ternyata iman itu memang harus dibuktikan dengan amal solehnya. Terus kalau takwanya itu di mana ya Pak Ustadz? Takwa itu adalah pengukur kualitas dari iman dan amal soleh itu. Makanya disinilah letaknya perbedaan kita. Sama-sama punya iman, sama-sama punya amal soleh, tapi takwa kita beda. Kualitas dari bangunan itu yang akan membedakannya adalah takwa. Campurannya 3x1 atau 6x1 atau 8x1 semennya itu ada di takwa. Contoh, kita sama-sama iman kepada Allah, amal solehnya sama-sama sholat. Masalahnya di mana letaknya? Satu sholat di rumah, satu sholat di masjid. Kira-kira beda nggak kualitas takwanya? Kan beda, gitu Pak. Nah, beda. Nah, terus yang kedua, kita ukur lagi, sama-sama ke masjid. Sama-sama ke masjid.
Tapi yang satunya, Bapak Ibu sekalian, sholat sunnahnya terjaga betul. Yang satunya sampai di masjid, enggak sholat sunnah, enggak segala macam, langsung ngobrol. Kira-kira beda enggak kualitasnya? Beda lagi gitu loh, beda lagi. Jadi di situlah letak pemanisnya itu, pembedanya ternyata takwa itu membedakan kualitas nilai iman dan amal soleh seseorang itu. Amal soleh. Nah, begitu pula ketika sampai di masjid gitu, yang satunya ngaji atau dua-duanya ngaji. Dua-duanya ngaji, dua-duanya sholat. Tapi yang satu ternyata ngaji dan sholatnya dijaga. Dia tidak lagi berbuat hal yang lain, nggak ngomongin orang, nggak ngegibah orang. Tapi yang satu ini jojong ngaji, jojong zikir, jojong sholat, tapi ngegibah orang. Ternyata di situlah letak nilai takwanya itu, pembeda dari nilai takwanya itu. Nah, karena itu Bapak dan saudara-saudara, ternyata iman, kemudian amal soleh dan takwa itu memang harus dipupuk terus-menerus. Harus terus dipacu untuk senantiasa meningkat, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita melaksanakan sholat di masjid ini, pas hari Saidul Ayam juga. Ini sebuah rahmat yang luar biasa. Kenapa? Kita sholat di masjid ini kan bukan hanya karena kita sehat dengan kuat, bukan hanya karena rumah kita dekat dengan masjid. Tapi kenapa kita bisa sholat di masjid ini? Karena semata-mata karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga kita tergerak untuk mencari tambahan. Kita menyadari bahwa ada nilai kualitas yang berbeda antara sholat di rumah dengan sholat di masjid, gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita tergerak, ada keinginan gitu. Padahal mohon maaf, kalaupun kita sholat di rumah masing-masing tadi sah nggak? Sah, Pak. Kalaupun kita berjamaah di rumah kita masing-masing tadi sah nggak kira-kira? Sah, tapi nilai kualitas dan nilai tambahannya berbeda. Di nilai kualitas dan tambahan inilah takwanya bermain, Bapak Ibu sekalian. Takwanya itu kan bermain. Dan ketika takwanya sudah ada, dia senantiasa ingin menambah nilai kualitas dan nilai jumlah dari apa yang dia lakukan itu. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat di rumah sah, berjamaah di rumah juga sah juga. Nah, tapi kita berpikir bahwa ternyata nilai kualitas, nilai jumlahnya juga akan berbeda ketika kita lakukan di masjid. Kalau kita sholat di rumah, kita tak dapat langkahan niat, karena paling hanya dari ruangan ke kamar saja. Kita tak dapat tambahan silaturahmi, karena yang hanya ketemu suami istri itu saja, tidak ketemu dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya, kita tidak mendapatkan pahala memakmurkan masjid karena kita hanya sholat di rumah saja. Ternyata nilainya menjadi luar biasa, luar biasa. Makanya kata Rasulullah, nilai takwa itulah yang akan menjadi pembeda antara seseorang dengan orang yang lain itu. Begitu pula dengan yang lain. Pakaian ibu-ibu, ada pakaian takwa, ada pakaian yang bukan takwa. Loh, kayak mana pakaian yang takwa dengan pakaian yang bukan takwa? Kalau pakaian takwa kan dia menutupi aurat, gitu kan? Tapi pakaian yang belum takwa, bukan takwa, ya tidak memperhatikan itu, tapi hanya memperhatikan keindahan saja. Tapi tidak memperhatikan bahwa kepentingan menggunakan pakaian itu utamanya adalah untuk menutup aurat. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita nggak boleh ego, kata Allah. Di mana letak nggak boleh ego itu?
bahwa hidup ini kan selalu berkaitan, Pak. Selalu berkaitan. Kita dulu lahir di dunia ini karena siapa? Karena orang tua kita kan, Pak. Kalau bukan karena orang tua kita kan belum tentu kita lahir di dunia ini. Sekarang kita melahirkan anak cucung. Anak cucung kita itu lahir karena siapa? Karena kita, karena orang tua kita. Berarti ada tanggung jawab yang berkaitan di antara itu. Orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, anaknya juga bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Maka wajar kalau ayat yang saya bacakan salah satunya tadi, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tapi ingat kata Allah, jangan cuma kamu ego jaga dirimu, karena ada orang di sekitarmu yang menjadi bagian dari tanggung jawab dan hidupmu, yang mereka tak mungkin lahir ke dunia ini kalau bukan karena engkau. Siapa? Kata Allah yang harus dijaga itu adalah orang-orang sekitaranmu dari panasnya api neraka. Pertanyaan pertama kita, siapa sih sebenarnya ahlul keluarga kita pertama itu, Bapak Ibu sekalian? Bagi pasangan, ahlul keluarga pertama itu adalah suami dan istri. Suami dan istri. Jadi, bagi seorang laki-laki, istri itu adalah keluarga pertamanya. Keluarga, anggota keluarga pertamanya. Kapan saatnya istri itu menjadi tanggung jawab dari suaminya? Pada saat setelah terjadi ijab dan qabul. Ijab itu artinya janji penyerahan, sedangkan qabul itu artinya janji penerimaan. Berarti ijab dan qabul itu sesungguhnya artinya adalah perjanjian serah terima. Maka disebutlah dalam Al-Quran misakon gholizon, atau perjanjian yang suci atau perjanjian yang kuat, yang kalau kita sadari betul luar biasa itu. Kenapa? Karena langsung setiap yang namanya akad nikah itu disaksikan oleh para malaikat Allah dan semua yang hadir. Masalahnya kita kadang-kadang sekarang ini tidak memahami betul makna akad nikah itu. Menurut kita yang hadir hanya yang ada di liang mata itu. Padahal Allah sudah sampaikan, dihadiri, disaksikan oleh para malaikat Allah dan semua yang hadir. Disebutlah dia misakon gholizon, perjanjian yang kuat atau perjanjian yang suci, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari situ, loh, di mana buktinya Pak Ustadz? Dulu kita pada saat menerima ijab qabul dari orang tua kita, kata orang tua kita dulu, Ahmad, Siti Aminah ini anak kandungku, kunikahkan kepadamu dengan mas kawinmu berupa perhiasan emas seberat 10 gram, engkau bayar tunai. Lah itu kan bahasa akadnya dulu, bahasa akadnya saja Pak itu. Sedangkan kalau dimaknai dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Lampung, bahasa Jawa, bahasa Sunda dan sebagainya, maksudnya begini, Ahmad, iya saya ayah. Siti Aminah ini anak kandungku, belahan jiwaku, yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang, peluh dan air mata. Kudidik dan kubina. Hari ini Siti Aminah anak tersayangku itu kuserahkan sepenuhnya kepadamu, berikut dengan tanggung jawab yang Allah titipkan ke pundakku selama ini, langsung kuserah dan kutitipkan kepadamu dengan bukti keseriusanmu. Engkau memberikan nafkah pertama berupa perhiasan emas seberat 10 gram, engkau berikan secara tunai. Itu loh bahasanya dulu Pak kita itu Pak. Maka apa jawaban kita dulu? Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Itu bahasa qabulnya. Kalau dibahasakan bahasa kita maksudnya, ayah, saya terima. Siti Aminah anak ayah dan ibu, belahan jiwa ayah dan ibu,
yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, peluh dan air mata. Hari ini anak tersayang ayah dan ibu, bagian dari keluarga itu, ku terima menjadi bagian hidupku. Tugas-tugas ayah dan ibu selama ini kepadanya langsung pindah ke pundakku dengan bukti keseriusanku. Aku memberikan nafkah pertama berupa perhiasan emas seberat 10 gram, saya berikan secara tunai. Maka langsung pindahlah itu Pak. Langsung pindahlah tugas dan tanggung jawab itu Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya ada. Lantas apa tugas dan tanggung jawab pertama dari orang tua terhadap anak itu Pak? Adalah mendidik anak-anaknya itu menjadi benar, menjadi hamba Allah yang taat, soleh atau soleha. Artinya tugas pertamanya adalah membimbing anak istrinya untuk taat kepada Allah. Nah tugas itulah yang terlimpahkan pertama kepada suaminya. Dilimpahkan Allah kepada suaminya. Baru tugas kedua apa? Ngasih makan, memberikan apa? Nafkah lahir dan batin. Makanya saya sering sampaikan dengan pengantin-pengantin Pak, kalau kalian nanti belum bisa membangunkan rumah bertingkat, belum bisa membelikan mobil yang bagus kepada istri-istri kalian, anak kalian, maka Allah akan menjaga kalian. Orang tuanya tak akan menuntut kalian hari kiamat nanti, karena itu bagian dari rizki masing-masing manusia. Tapi persoalannya adalah ketika ternyata anaknya tidak terbimbing ibadahnya kepada Allah, anaknya tidak terbimbing agamanya kepada Allah. Itulah tugas utama yang Allah titipkan kepada orang tua, yang lantas dititipkan orang tua kepada suami-suaminya. Maka itulah nanti yang akan diminta pertanggungjawaban pertama oleh Allah kepada para suami-suami itu. Makanya jangan terlalu nyaman. Makanya Allah ingatkan ini, ku anfusakum wa ahlikum naro, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata memang kita ini kan harus saling mengingatkan sesama kita, sehingga kita bisa ingat apa yang menjadi beban dan tanggung jawab kita dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Boleh jadi kita masuk surga itu karena amal kita sendiri, tapi boleh jadi juga kita masuk surga itu belum tentu karena amal kita Pak. Boleh jadi karena doa orang, boleh jadi karena bakti kita kepada orang tua, boleh jadi karena kebaikan kita. Tapi bisa jadi juga kita masuk neraka itu bukan karena kita nggak sholat, bukan karena kita nggak beramal. Sholat kita bagus Pak, silaturahmi kita bagus, tapi ternyata bisa jadi kita masuk neraka ini karena ada tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan tapi tak bisa kita lakukan. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya dari hari ke hari, yuk kita memperbaiki kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, terutama untuk memperbaiki kehidupan agama kita dan kehidupan agama keluarga dan anak-anak kita. Sampai sini, kira-kira ada yang mau bertanya enggak, Bapak Ibu? Kalau ada yang mau tanya, monggo silahkan. Ya, kalau ada yang mau tanya dulu, ya, atau ada yang mau nambahkan juga silahkan, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau tanya? Lanjut. Ya, baik. Kita surutnya jam berapa? 6:05 ya? Ya baik, masih 10 menit. Jadi Bapak Ibu, disitulah letak tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita. Jadi mohon maaf, ya, istri-istri itu bagian dari tanggung jawab suaminya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Makanya tugas dari suami itu pertama kan menjadi imam dalam rumah tangganya, Bapak Ibu sekalian. Ya, suami akan mempertanggungjawabkan dosa istrinya ketika tidak benar dia melakukan tanggung jawab itu. Tapi istri nggak pernah mempertanggungjawabkan dosa dari suaminya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang suamilah yang ditunjuk menjadi
menjadi imam dalam kehidupan rumah tangganya. Kemudian siapa lagi anggota keluarga kita itu, Bapak Ibu? Anggota keluarga kita itu ya anak-anak kita, Pak. Tadi udah saya sampaikan, anak-anak kita itu mungkin nggak mau lahir, ya. Kalau bukan karena orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka sudah lahir, maka itu menjadi bagian dari tanggung jawab orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita memperhatikan nilai agama dari anak-anak kita. Karena mereka itu adalah sebuah kekayaan buat kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya juga saya sampaikan tadi, boleh jadi kita masuk surga mungkin karena anak-anak kita, kesolehan anak-anak kita. Tapi bisa jadi sulit kita masuk surga itu juga karena anak-anak kita juga, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kita berharap bahwa anak-anak kita itu akan menjadi jalan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita terus memanfaatkan sisa umur, sisa hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita yang ngaji ini kan rata-rata sudah pensiun, Pak. sudah nambah gitu. Kenapa? Memang sudah adat kita, budaya kita di mana-mana di masjid itu, Pak. Tapi memang begitulah memang. Makanya ada celotehannya Pak Camat kita yang dulu ya, Pak Andi Dharma Putra, dia rajin betul ikut subuhan dulu. Kata dia, Pak KUA, kalau mau ngelihat masjid-masjid kita mau nambah apa enggak jamaahnya, tunggu ada yang pensiun apa enggak. Kalau ada yang pensiun biasanya nambah jamaahnya gitu. Nah, Pak, karena sebelum pensiun kan sama-sama sibuk gitu loh, Pak. Sama-sama sibuk. Nah, makanya kalau bisa kan sisa umur, sisa sehat, sisa hidup kita ini mampu kita manfaatkan maksimal, Pak, untuk ibadah kepada Allah. Karena sekali lagi bahwa ibadah kita dalam keadaan sehat, ibadah kita dalam keadaan kita paham dan ilmu itu akan jauh lebih baik ketimbang ibadah yang kita lakukan dalam keadaan sehat gitu. Kita lagi sehat. Kalau lagi sehat berdirinya aja bagus, Pak, kita, Pak. Rukuknya saja bagus, sujudnya saja bagus. Ketimbang kadang nggak sehat. Lagi nggak sehat, rukuknya aja nggak sempurna. Kenapa? Boyoknya sakit, itu loh, Pak. Yang mestinya meratakan punggung, ya dalam rukuknya ini seperti apa? Kata Rasulullah itu onta beranak gitu loh, Pak. Nah, artinya ternyata kadang kesempurnaan itu diikuti dengan itu. Yuk kita manfaatkan gitu kesehatan itu. Yang kedua, ilmu. Ilmu ini akan menyempurnakan ibadah kita, karena ibadah orang yang berilmu akan jauh lebih berkualitas ketimbang dengan ibadah orang yang tidak berilmu. Karena kalau orang yang berilmu dia sholat, tahu ilmu sholat, maka dia akan menjaganya dan akan memperhatikan kualitasnya ketimbang dengan seseorang yang sholat tapi tidak berilmu. Makanya pernah Rasulullah itu satu subuh berangkat ke masjid, di depan masjid itu ketemu dengan iblis. Iblis lagi nongkrong di depan masjid itu, ditanya sama Rasulullah, "Hai iblis, kenapa kamu nongkrong di sini? Kok nggak masuk ke dalam masjid? Di dalam masjid ini sudah ada dua orang, satu lagi sholat, satu lagi tidur." Apa kata iblis? Dari tadi saya mau masuklah ke masjid itu. Loh, kenapa nggak masuk? Saya berpikir-pikir. Lah, kenapa berpikir-pikir? Di dalam masjid itu kan ada dua orang. Yang satu lagi sholat, tapi yang lagi sholat itu bodoh itu. Nggak tahu ilmu sholat gitu. Nggak tahu ilmu agama. Tapi yang tidur itu orang pinter. Nah, saya takut bukan sama yang sholat, karena saya nggak pernah takut dengan sholatnya orang muslim itu. Ya. Tapi saya takut dengan yang lagi tidur itu. Loh, kenapa kata Rasulullah? Karena yang tidur itu punya ilmu. Nanti saya goda yang lagi sholat itu sehingga sholatnya rusak, yang lagi tidur itu bangun, dibenarkannya lagi sholatnya. Nah, maka kalau itu terus menerus saya lakukan, sia-sialah apa yang saya lakukan. Makanya aku tidak melakukannya. Ini artinya bahwa memang ternyata
amalnya seseorang yang punya ilmu itu kalau benar cara melakukannya, ikhlas cara melakukannya, maka kualitasnya akan jauh lebih baik. Makanya kita harus terus belajar seperti yang hari ini kita lakukan, karena percayalah bahwa dari waktu ke waktu maka kebaikan-kebaikan itu akan melimpah ruah kepada kita semua, dan insya Allah Allah akan meridhoi apa yang menjadi niat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau tidak yang bertanya, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhoinya dan menjadi ilmu buat kita. Jangan sampai masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi menurut saya sih Pak Ketua masih lebih bagus lah kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang lebih bahaya itu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi gitu. Membal itu namanya, Bapak-Ibu sekalian, enggak masuk. Ya, oleh karena itu marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengijabah doa kita semua. Ala hazihi niyah wal hajjah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffiqu ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Allah yang Maha menatap dan Maha mendengar, hari ini adalah Sayyidul Ayyammu. Kami melaksanakan di rumahmu yang mulia pula. Wahai Allah, kami mohonkan pinta ampunanmu. Ampunkan segala kenistaan, kehinaan, dan dosa yang kami lakukan selama ini, wahai Allah. Dalam iringan permintaan dan doa, kami sering memohon agar Engkau berikan kami umur panjang, sehat lahir batin, dan rezeki yang lancar. Namun pada kenyataannya, ternyata umur yang Engkau berikan selama ini jauh lebih banyak yang kami sia-siakan, ya Allah. Engkau berikan kesehatan lahir batin kepada kami. Nyatanya kesehatan itulah yang kami pergunakan bermaksiat kepadamu. Engkau berikan kami rizki selama ini, tapi dengan alasan mengejar rizki dan pekerjaan, kami sering meninggalkan sholat kami. Kami sering menunda-nunda sholat kami. Bahkan karena rezeki itu pula kami sering menyakiti hati sesama kami. Karenanya andaikan tidak Engkau ampunkan, wahai Allah, pastilah kami termasuk orang-orang yang hina. Ya Allah, ampunkan pula dosa dan kesalahan anak keturunan kami, ya Allah. Karena mereka adalah masa depan kami. Selama ini kami bekerja siang dan malam, pontang-panting dan sebagainya. Semua kami lakukan hanya untuk mereka, ya Allah. Oleh karena itu kami ingin mereka tumbuh dalam kesolehan, ya Allah. Kami ingin andaikan satu saat kami menjadi tua, lemah, bahkan mungkin sakit-sakitan, tidak berdaya. Andai itu terjadi kepada kami, ya Allah, kami ingin yang ikhlas mengurus kami adalah anak keturunan yang selama ini kami bangga-banggakan. Kami juga ingin, ya Allah, andaikan satu saat Engkau cabut nyawa ini dari jasad kami mati terbujur kaku, ya Allah, kami ingin di antara tangan soleh dan solehah yang memandikan jasad kami terakhir kalinya, yang mengampani kami dan menyolatkan kami, di antaranya adalah anak-anak kami, ya Allah. Jangan Engkau siksa kami, ya Allah. Ketika kami menjadi tua, lemah, bahkan mungkin sakit-sakitan, tidak berdaya. Justru anak-anak yang selama ini kami bangga-banggakan, mereka tak peduli kepada kami, ya Allah.
Jangan Engkau siksa kami ya Allah ketika kami mati. Justru yang memandikan kami, mengawani kami dan menyolatkan kami orang lain seluruhnya, bukan anak-anak yang selama ini kami bangga-banggakan. Oleh karena itu kami titipkan ya Allah anak keturunan kami kepadamu, karena kami sangat yakin hanya Engkau sebaik-baik tempat titipan. Ya Allah, ampunkan pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Kami bisa sholat subuh di masjid ini, kami bisa memiliki kehormatan, bisa memiliki harta benda, anak keturunan dan sebagainya. Semua berkah doa restu mereka berdoa. Memang tidak pernah kami dengar ya Allah kapan mereka berdua berdoa dengan lirih dan kadang keluar air matanya untuk kami. Namun kami sangat yakin inilah hasilnya. Oleh karena itu, andaikan orang tua kami masih hidup hari ini ya Allah, berikan kami kesempatan untuk mengurus mereka ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk berbakti dan meraih surga dari mereka. Namun andaikan orang tua kami sudah meninggal ya Allah, betapa banyak air susu ibu yang telah kami minum, padahal itu bagian dari darahnya ya Allah. Betapa banyak butiran keringat ayahanda kami menetes hanya memikirkan masa depan kami. Tapi nyatanya setelah kami memiliki semuanya, orang tua kami tak turut serta menikmatinya ya Allah. Oleh karena itu kami mohon ampunkan segala dosa dan kesalahan mereka selama hidup ya Allah. Lapangkan kuburan orang tua kami ya Allah. Datangkan hawa surga ke dalam kuburan mereka ya Allah. Dan himpun orang tua kami bersama dengan orang-orang yang Engkau muliakan ya Allah. Jadikan pertemuan kami hari ini menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan perpisahan kami nanti menjadi perpisahan yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Allahumma fiqil wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Wahyawan yang telah menyampaikan tausiahnya, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi bulan depan yang akan datang atas izin Allah SWT. Untuk itu, saudara-saudara semuanya, Masjid Ilmu, Masjid Syarif Rahmatullah, marilah kita akhiri masjid ini dengan baca alhamdulillah dan doa dari masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikutnya kita sama-sama menuju ruang sebelah, kita sama menikmati sarapan pagi bersama. Kami selaku acara ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.